Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan jemaat Tuhan yang mengikuti lewat live streaming, kita akan memulai ibadah kita. Dan mari kita bersama-sama menyaksikan video klip pelayanan Gereja Reformasi Indonesia. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Tundukkan kepala, bersaat teduh sejenak. Mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Berbahagialah engkau yang dipanggil beribadah kepada Tuhan Allah Pencipta, Penebus dan Pemelihara yang penuh cinta kasih. Arahkan hati dan pikiranmu kepadanya, puji dan muliakan Dia dengan sepenuh jiwa dan ragamu. Terpujilah Tuhan. Amin.
Dialah Raja di atas segala Raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Sebab hanya Dia yang layak terima puji, terima hormat. Lebih dalam ku menyembah-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh
dalam kerajaan surga. Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, di Minggu Kudus hari ini kami boleh datang menyapa Engkau dengan segala rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Tuhan boleh memberkati kami, menuntun kami di dalam hari-hari yang kami lalui. Di dalam berbagai pergumulan yang kami hadapi. Kami boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Secara khusus ya Tuhan di Minggu Kudus hari ini. Jikalau Tuhan boleh memanggil kami masuk dalam persekutuan dengan Engkau. Karena itu Tuhan, sebelum kami lebih jauh menghadap hadirat-Mu, dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun di hadapan Tuhan atas segala dosa yang telah kami perbuat, yang telah menyakiti hati suci Tuhan. Dan mungkin di dalam setiap perilaku kami menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Karena itu ya Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami untuk datang memuji mengagungkan akan nama-Mu. Dan kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan, kiranya Tuhan juga melayakkan kami. Sehingga lewat setiap pelayanan yang kami kerjakan, kiranya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami pada minggu hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Dengarkanlah berita pengampunan dan berita anugerah untuk kita dari Yohanes 3 ayat ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Terpujilah Tuhan. Sukacita dari Tuhan melimpah bagi kita semua. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Mari kita mau memuji Tuhan, sebab Tuhan Allah yang patut kita puji. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kiri Bapak Saudara. Ya, selamat hari Minggu jemaat. Mari kita mau memuji Tuhan karena Dia telah menggirangkan hati kita. Sukacita dan kekuatan daripada Tuhan.
Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Amin. Kita bersuka sebab Tuhan menggirangkan hati kita. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dengan seminar tengah tahun kita, persembahan dalam ibadah yang akan disampaikan oleh Pendeta Peter Spin. Mari kita meminta pertolongan Tuhan agar kita mengerti persembahan yang sesungguhnya, yang berkenan kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti dan berharap hanya kepada Engkau saja. Sungguh ajaib segala rancangan-Mu buat kami Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita. Ajar kami Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpin kami Tuhan.
Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bisa beribadah kembali di hari ini. Kiranya Tuhan menuntun kami di dalam mengerti kaitan antara persembahan, ibadah kami, dan bagaimana kami sudah di dalam Kristus. Kiranya firman-Mu memandu pikiran, iman, dan tindakan kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami satu-satunya kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita bersyukur Indonesia sudah mencapai PPKM yang makin baik levelnya ya. Sehingga Malaysia, Singapura, Filipina pun menoleh dan akan belajar dari Indonesia. Saudara-saudara mungkin sudah mendengar ya. Sekarang kasus COVID di Malaysia sedang meledak. Dan mereka kebingungan, rumah sakit penuh, dan Filipina juga kebingungan karena ternyata strategi lockdown salah, ya, dan mereka akan belajar dari Indonesia. Kita bersyukur. Bapak Ibu, saudara sekalian, hari ini kita akan membahas topik yang menarik, dan kita akan melihat satu ayat yang akan menjadi perhatian kita di awal, yaitu Roma 12 ayat 1. Saya akan bacakan Roma 12 ayat 1. Demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saya mengajak kita membaca satu ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tahun 1985 atau sekitar itu, waktu saya masih mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, saya mendengar pembina saya mengatakan, saya baru saja mengunjungi Amerika dan saya kagum sekali pada Crystal Cathedral di sana. Bagus sekali. Kalau kalian saat sempat ke Amerika, pergilah, kunjungilah. Nah Bapak Ibu, Crystal Cathedral seperti gambar ini bangunan yang dibuat begitu megah. Gereja di California. Nah saya berpikir, haruskah ibadah dilakukan dalam tempat yang semacam ini? Lalu kalau dilakukan tempat semacam ini, ada salahkah? Kalau tidak harus, kalau begitu ibadah harus dimengerti bagaimana? Esensi ibadah itu bagaimana? Jikalau tempatnya tidak harus demikian. Nah itu menjadi pertanyaan-pertanyaan. Jikalau tempat tidak harus demikian, maka esensi ibadah jikalau kita mengerti, alangkah baiknya sehingga tempat tidak harus demikian. Dan jikalau tempat demikian, adakah kemungkinan dia tidak memenuhi esensi ibadah, sehingga meskipun bangunannya megah dan ternyata keliru. Wah ini bisa gawat ya kalau terlanjur membangun. Ini dibangun tahun 1979 dan menghabiskan dana kira-kira $50 juta. Nah Bapak Ibu, ini menjadi perhatian dan pertanyaan kita. Kalau begitu, ibadah harus dimengerti bagaimana? Dan dikaitkan dengan persembahan, bagaimana saya mengerti kaitan persembahan dengan ibadah? Nah Bapak Ibu, nanti saya akan membahas kaitan persembahan, ibadah, dan juga akan mengkaitkan kembali berita tentang Crystal Cathedral ini. Dan kita menilai bagaimana titik poin dari Crystal Cathedral. Sehingga kita juga memahami kita di jalur yang benar atau tidak. Nah Bapak Ibu, tadi kita membaca kitab Roma. Ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat Tuhan di Roma. Pada waktu itu dia ada di Korintus. Dan berada di Korintus, dia memikirkan sebelum saya mengunjungi kota Roma, saya akan menulis suatu surat. Dan surat ini ditulis. Karena ditulis untuk orang-orang di Roma, karena ditulis untuk orang-orang yang memiliki cara berpikir yang runtun,
karena ditulis untuk orang Roma yang mengerti hukum dan sistem pengaturan di dalam hukum-hukum Romawi, maka Paulus waktu menulis dengan kecermatan yang luar biasa. Jadi itu menjadi runtun sampai orang yang belajar hukum pun bisa mengagumi tulisan kitab Roma. Nah Bapak Ibu, kitab Roma ditulis oleh Paulus dari Korintus untuk jemaat Tuhan di Roma. Dan di sana dikatakan, yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah Bapak Ibu, di sini kata ibadah muncul. Ibadah dalam pengertian apa? Ibadah dalam pengertian sehari-hari. Nah Bapak Ibu, ada ibadah dalam pengertian sehari-hari di mana kita menjalani hidup dan itu adalah ibadah. Tapi ada ibadah dalam pengertian kedua. Di dalam ayat 25 disebutkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ini ibadah dalam pengertian ibadah gerejawi. Jadi Bapak Ibu, ibadah sehari-hari di mana kita menyatakan syukur, pujian, kesadaran anugerah Tuhan, perasaan yang sukacita karena mengenal Tuhan, secara pribadi dalam keseharian, pada hari Minggu, pada harinya Tuhan, pada hari di mana kita mengingat kebangkitan Kristus, kita bertemu secara komunitas sebagai umat Tuhan merayakan ibadah gerejawi. Di mana kita sekali lagi secara komunitas, secara komunal memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Inilah ibadah gerejawi. Nah Bapak Ibu, di dalam kita memasuki ibadah gerejawi, ada 8 aspek yang ada. Nah Bapak Ibu, 8 aspek ibadah gerejawi seperti sekarang ini apa? Ya, pertama adalah pengagungan. Ya, aspek pengagungan di mana memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan kemuliaan, kasih, kebesaran, dan sebagainya. Dan terutama mengagungkan anugerah Tuhan. Aspek kedua adalah pengakuan dosa. Yaitu menyadari bahwa diri kita selalu ada kelemahan, kekurangan, ketidakberdayaan, sehingga dalam hari-hari kita ada kekeliruan yang harus diakui. Dan perlunya anugerah Tuhan yang mengampuni kita. Aspek yang ketiga, jaminan. Yaitu suatu pernyataan dari firman Tuhan yang meneguhkan bahwa Tuhan mengasihi kita dan mengampuni kita. Mengasihi dengan kasih yang tak terhingga, dan itu adalah anugerah yang kita perlukan. Aspek yang keempat adalah pengajaran. Dan tentu saja ini bisa berupa khotbah, ya. Nah, nanti saya bicarakan detailnya. Kemudian pengajaran adalah berita pengetahuan dari firman Tuhan yang membuat kita bertumbuh untuk mengenal Tuhan, untuk kita semakin kuat dalam iman kita. Dan bagaimana anugerah Tuhan memperbarui kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Aspek yang kelima, permohonan atau syafaat. Yaitu kebergantungan kita pada anugerah Tuhan. Aspek yang keenam, pernyataan syukur. Ekspresi, pujian, dan syukur karena anugerah Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, menyertai sepanjang hidup kita hingga kekekalan. Ini aspek-aspek ibadah. Lalu juga persekutuan, ya, di mana kita merayakan anugerah Tuhan yang menyatukan kita karena Kristus dengan umatnya. Betapa besar anugerah Tuhan. Dan terakhir, amanat atau berkat. Hidup bagi Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara sekalian, inilah 8 aspek ibadah. Dan 8 aspek ibadah ini diikat, ditenun dengan suatu kesadaran karena anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kita yang kita alami di dalam Kristus. Itu sebabnya kita beribadah dan kita merayakan anugerah Tuhan. Saya berikan penjelasan satu persatu. Pengagungan misalnya. Pujian pada kemuliaan, kebesaran anugerah Tuhan di dalam Kristus. Kaitan anugerah. Pengakuan dosa. Kebutuhan kita akan anugerah Tuhan yang mengampuni kita. Jaminan. Peneguhan untuk memperoleh anugerah Tuhan yang mengasihi kita dengan tak terhingga dan tak terbatas.
3 aspek ini berkaitan anugerah. 4, pengajaran, belajar pengetahuan bertumbuh dalam anugerah Tuhan yang memperbarui kita untuk makin serupa dengan Kristus. Permohonan syafaat, ekspresi kebergantungan kita pada anugerah Tuhan. Pernyataan syukur, pujian syukur karena anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan, memelihara, menyertai sepanjang hidup kita hingga kekekalan. Persekutuan, merayakan anugerah Tuhan di dalam Kristus yang mempersatukan kita. Amanah dan berkat, hidup bagi Tuhan di dalam anugerah Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, waktu ibadah gerejawi mari kita menyadari begitu banyak anugerah Tuhan dan ini adalah kesempatan secara komunitas kita merayakan dan menyatakannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, sekarang berkaitan pernyataan syukur. Pernyataan syukur ini seperti halnya aspek-aspek tadi, ada beberapa item di dalamnya yang bisa kita changeable atau ditukar. Di dalam pernyataan syukur ada beberapa macam. Persembahan. Nah, ini kaitan topik kita ya. Persembahan syukur, bisa berupa didampingi doa syukur, bisa juga didampingi oleh himne syukur atau nyanyian syukur atau pujian syukur, atau kutipan dari Alkitab, Mazmur syukur, atau juga mungkin ada di antara kita yang merasakan pertolongan luar biasa dari Tuhan, kemudian bersaksi, testimoni, kesaksian syukur. Nah Bapak Ibu, jadi kenapa kita memberikan persembahan? Karena Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatannya, anugerah pertolongannya, anugerah pernyataannya, dan kesadaran anugerah itu kita ekspresikan sebagai suatu ungkapan syukur. Dalam persembahan syukur, di dalam pujian syukur, di dalam doa syukur, di dalam mazmur syukur yang kita pilih, dan kemudian juga di dalam kesaksian syukur. Bapak Ibu, mari kita melihat kenyataan yang ada di dalam bangsa Israel. Bangsa Israel pernah mengalami penindasan, perbudakan yang keras, kekejaman. Dan mereka tidak bisa beribadah kepada Allah. Keseharian mereka dari Senin sampai Minggu, kalau ada hari Minggu, setiap hari mereka menjadi budak dan harus melakukan perintah dari mandor-mandor yang orang Mesir tersebut. Jadi mereka tidak bisa mengekspresikan hidup itu semestinya bagaimana di dalam Tuhan. Jadi juga mereka tidak ada kesempatan khusus untuk mengingat kebaikan Tuhan. Dan Anda tahu, ketika orang Israel akan dibebaskan, tujuan mereka dibebaskan apa? Supaya mereka menikmati santainya hidup, supaya mereka bisa jalan-jalan, menikmati gurun Sinai, atau menikmati keajaiban, oh ada mana yang turun, ada keajaiban laut terbelah. Jikalau kita perhatikan, mereka diperbudak begitu keras 430 tahun, dibebaskan, bukan supaya mereka nanti bersantai dan menikmati hidup, bukan. Tujuannya adalah apa? Dijelaskan di dalam ayat Keluaran. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Bapak Ibu, inilah orang Israel. Dilepaskan dari perbudakan, untuk apa? Untuk supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka selama ini bukan beribadah kepada Tuhan, mereka begitu ditekan oleh penguasa-penguasa, ditindas, mereka tidak memikirkan Tuhan, mereka taunya kemanapun mereka pergi hanya dewa-dewa di Mesir, dewa binatang, dewa air, dewa tumbuhan, dewa matahari, dan sebagainya. Mereka tidak mengenal siapa penciptanya. Mereka tidak bisa beribadah. Dan Tuhan yang menyadari ini adalah keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub, dan ini adalah bangsa Israel. Tuhan berinisiatif untuk melepaskan mereka dari perbudakan. Seperti Tuhan melepaskan kita dari perbudakan dosa. Tujuannya apa? Bukan supaya hidup kita lancar dan santai, supaya kita beribadah
kepada Tuhan. Nah, saudara, mari kita bayangkan. Kalau mereka dilepaskan dari Mesir, kemudian di Gurun Sinai, sedangkan mereka harus beribadah, siapa yang harus mengurus di antara para budak itu untuk beribadah? Masing-masing sibuk dengan dirinya, bukan? Masing-masing sibuk harus mengurus keluarganya, bukan? Masing-masing sibuk dengan membenahi penyesuaian, bukan? Harus ada yang mengurus. Maka Tuhan berinisiatif memberikan sistem pengelolaan supaya ada mengurus ibadah dan orang bisa secara rutin beribadah. Perlu ada orang-orang khusus yang dipanggil Tuhan diberikan tugas itu. Siapa mereka? Harun dan keturunannya. Inilah cikal bakal orang Lewi yang kelak nanti dikhususkan Tuhan melayani ibadah. Nah, orang-orang Israel yang lain bisa berkarya di bidang berbagai bidang, orang Lewi khusus menangani ibadah. Sampailah kemudian mereka di tanah perjanjian, di Kanaan. Nah, Bapak Ibu, perhatikan pembagian tanah ini. Tanah ini dibagi menjadi beberapa, yaitu sesuai anak-anak Yakub. Untuk Dan, untuk Asyer, untuk Zebulon, untuk Naftali. Nah, ini anak-anak Yakub. Lalu ada untuk Isakhar, untuk Gad. Lalu ada lagi untuk Benyamin, untuk Yehuda, untuk Ruben, untuk Simeon. Dua anak Yakub yang tidak dapat, yaitu siapa? Yusuf dan Lewi. Yusuf sudah di Mesir, meninggal di sana. Tapi kalau begitu anak Yusuf tidak dapat bagian dong. Dapat. Yusuf punya anak dua, Manasye dan Efraim. Nah, Manasye diberikan tanah di sini, ya. Kemudian Efraim diberikan tanah menggantikan posisi Lewi. Loh, kenapa Lewi nggak dapat? Lewi dipanggil Tuhan secara khusus untuk mengelola ibadah. Supaya bangsa Israel ini yang sibuk dengan berbagai aktivitas, ada waktunya mereka beribadah dan ada orang yang mengurus. Bayangkan jikalau tidak ada orang yang dipanggil khusus. Jikalau tidak ada yang panggil khusus, mereka sibuk dan kemudian bayangkan ya, misalnya hari Minggu, mereka hari Sabtu. Ayo kita ibadah, saya mimpin, ya terserah deh siapa gitu. Waduh, gua masih nyangkul nih. Ya saya juga lagi ke anggur, jadi siapa yang mimpin? Aduh, semua lagi sibuk. Kacau balau. Maka Tuhan memanggil orang Lewi untuk mengkhususkan. Lah kalau semua sibuk dapat penghasilan, Lewi sendiri dapat dari mana? Inilah sistem pengaturan Tuhan. Kaitan ibadah dan persembahan. Yang bekerja, yang bukan orang Lewi, mereka harus menyadari setiap penghasilan yang mereka miliki, mereka hanya berhak 9/10. Dari apa yang mereka hasilkan, hasil bersih mereka hanya berhak 9/10. Itu harus jelas bagi setiap suku, bagi setiap orang, untuk mereka menyadari hakku dari sekian berkat Tuhan hanya 9/10, bukan 10/10, bukan 100%, hanya 9/10. Loh, yang 1/10 di mana? Untuk orang Lewi. Untuk mereka yang dipanggil Tuhan untuk melayani ibadah, sehingga mereka juga mendapatkan kecukupan seperti mereka yang lain. Itu sebabnya jikalau ada orang tidak memberikan persembahan, tidak memberikan bagian yang memang Tuhan sudah miliki, orang itu sedang mengganggu proses ibadah karena ada orang-orang Lewi yang tidak terkecukupi. Maka kaitan persembahan dan ibadah semacam ini. Nah, saya akan membacakan sebelum nanti ayat berkaitan Lewi dan ini. Apa yang terjadi ketika orang-orang melakukan persembahan, ya? Bangsa itu bersuka cita karena keadaan mereka masing-masing, ya. Mereka berkecukupan sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersuka cita, ya. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Daud mengungkapkan pujian dan syukur. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan,
kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Daud mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung. Kenapa Daud memuji Tuhan? Kenapa Daud bersyukur? Bangsa-bangsa lain tidak mengenal Allah sedahsyat Allahnya bangsa Israel. Daud memuji Tuhan dan bersyukur. Jadi kalau kita sampai mengenal Allah yang demikian, kita juga memuji dan bersyukur. Dan bangsa Israel sekali lagi diingatkan betapa istimewanya mereka bisa mengenal Allah demikian. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Persembahan itu ternyata bukan suatu kehebatan kita. Bisa mengenal Allah yang sejati dan berikan persembahan, itu adalah anugerah yang diberikan pada kita sehingga kita bisa memberikan persembahan kepada Allah yang memiliki segala-galanya dan sebenarnya tidak perlu persembahan kita. Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Jangan kira kalau kita memberikan persembahan Allah rugi dan kemudian merasa stres kemudian memohon-mohon. Tidak. Kita sedang diberikan kesempatan memberikan persembahan kepada Allah yang maha memiliki dan maha kuasa. Itu adalah privilege yang diberikan pada kita. Dan saat ibadah raya, ibadah gerejawi, kita disadarkan sekali lagi tentang siapa Allah ini. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Mereka waktu di Israel tidak ada harapan. Abraham waktu di tanah Ur juga tidak ada harapan bisa memiliki anak. Masa depan istri dan dia putus generasinya. Tapi kemudian melalui anugerah Tuhan mereka punya anak dan keturunan. Melalui anugerah Tuhan orang Israel dilepaskan dan bahkan memiliki tanah. Sekarang setelah mereka mendapatkan penghasilan, Daud ingat kembali, ini semua dari Tuhan. Mereka hanya punya hak 9/10 dan selebihnya mereka bisa lakukan untuk persembahan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan, ini untuk mendirikan bagimu rumah, bagi namamu yang kudus, adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Setelah mendengar Daud memuji Tuhan, mengungkapkan orang Israel sadar kembali. Kita ternyata bangsa yang istimewa karena mengenal Allah yang begitu istimewa. Yang tidak semua bangsa mengenalnya. Seperti halnya kita mengenal Allah Tritunggal yang tidak semua orang mengenalnya. Dan kita diberi anugerah oleh Allah itu. Mari kita memberikan persembahan. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Allah Israel Bapa-Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan berikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Nah Bapak Ibu, tadi saya membahas kaitan orang Lewi dengan bangsa, suku bangsa yang lain bagaimana? Suku-suku bangsa lain punya tanah, bisa dikembangkan. Dan sekarang Israel menjadi salah satu negara yang terbesar penghasilan nasionalnya di seluruh dunia. Mereka punya teknologi pertanian yang canggih dan berbagai kelebihan yang lain. Dan Bapak Ibu, di masa itu mereka bisa juga mengorganisasi dengan baik dan mereka memiliki hasil yang luar biasa. Lalu bagaimana dengan orang Lewi? Nah, perhatikan ayat berikut.
2 Tawarikh 3:1. Ia memerintahkan, maksudnya Hizkia, memerintahkan rakyat yakni penduduk Yerusalem untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Orang-orang yang bukan Lewi diberitahu berikan persembahan, supaya orang Lewi bisa mengerjakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah itu tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Di dalam ayat 6, orang Israel dan orang Yahudi yang tinggal di kota-kota Yehuda, maksudnya tidak hanya di Yerusalem, juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu, sapi, dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya diletakkan mereka bertimbun-timbun. Jadi orang Lewi sekarang bisa tenang mencukupi keluarganya, bisa tenang konsentrasi menangani ibadah. Dan orang Israel keseluruhannya juga tenang, karena apa? Ada yang mengurus ibadah, dan mereka fokus kerja yang ibadah, menangani ibadah dengan baik. Dan saat ada ibadah raya, ibadah gerejawi kalau sekarang kita, mereka bisa berkonsentrasi semuanya ditangani dengan baik. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, kembali kepada kisah Kristal Katedral. Ada kisah apa di balik kisah katedral ini? Kristal Katedral, saya mendengar kabar yang mengagetkan. Ya, sebelum saya membahas kabar ini, saudara, ini bagian luarnya. Bagian dalamnya semacam ini. Wah, dibangun dengan megah sekali. Tetapi, ada tetapinya Bapak Ibu. Yang mengajar, yang memimpin namanya Robert Schuller. Dan Robert Schuller itu cara memimpin gereja ini, gereja Kristal Katedral, dengan cara yang berbeda dengan gereja lain. Yaitu dia menyatakan, bagi saya hal yang menjijikkan untuk menyatakan bahwa jemaat itu berdosa. Saya tidak pernah berkhotbah tentang dosa. Konsepnya dia bahwa khotbah itu adalah terapi. Jadi kalau orang-orang datang, banyak sekali non-Kristen Bapak Ibu. Jadi untuk memberikan penghiraman pada mereka apa? Yang dikatakan Robert Schuller ini. Anda orang hebat, Anda orang luar biasa, dilahirkan untuk sukses. Anda orang hebat, dan kalau Anda rajin ke sini, Anda akan lancar dalam bisnis Anda akan makmur. Dan Bapak Ibu, banyak orang datang karena seperti dapat motivasi baru kalau datang ke tempat itu. Jadi orang datang dapat penghiburan, kekuatan baru, semangat. Nah, mereka berikan uang, Bapak Ibu. Uangnya terkumpul banyak. Lalu karena uang terkumpul banyak, wah, sayang sekali kalau nggak dibuat gedung. Dibangunlah gedung. Nah, Bapak Ibu, dibangun gedung dan pengajaran terus dilontarkan. Gedung terjadi megah, ini 1979. Jadi orang Amerika kaget, loh, kok bisa membangun gedung begitu hebat? Bukan hanya orang Amerika, orang luar Amerika seperti pembina saya waktu di Perkantas itu. Nah Bapak Ibu, terjadilah tren. 79 itu saya masih SMP. Saya masuk SMA mulai 80-an sampai lulus 82. Tetapi saat itu Bapak Ibu, terjadi tren di Indonesia dan seluruh dunia. Oh, kalau gereja mau besar, jangan tegur dosa. Beritakan tentang kelancaran, kemakmuran, kehebatan, dan hak mereka untuk sukses. Itu menjadi tren yang luar biasa Bapak Ibu, tahun-tahun itu. Dan saya menyadari, saya waktu di Kota Malang, wah ini banyak satu lalat ini ya. Tadi mau saya bunuh di situ, nggak tega. Ini ciptaan Tuhan. Tahu begini saya bunuh saya. Kelihatan sadis sedikit, tapi ya enggak apa-apa ya, daripada mengganggu. Tapi ya sudahlah, ini humor sedikit. Nah Bapak Ibu, setelah itu banyak gereja didirikan dengan model semacam ini. Tahun 79, 89, 99, 2009, 30 tahun Bapak Ibu. Tahun 2010 terjadi peristiwa yang mengagetkan. California Kristal Katedral files for bankrupt. Gereja Kristal Katedral bangkrut. Mereka tidak pernah ada baptisan anak. Kenapa?
Nah, kayak jemaatnya orang-orang non-Kristen, masa ada baptisan anak untuk orang non-Kristen? Nggak mungkin. Khotbah dosa tidak pernah. Jadi Bapak Ibu, ini fakta yang mengagetkan. Di file yang lain ditemukan semacam ini. Jadi persoalan apa yang terjadi Bapak Ibu? Rupanya, nah saya meneliti, kenapa ya sampai begini? Ternyata dengan dia tidak pernah mengkhotbahkan dosa dan hanya membuat mereka diterapi. Anda orang hebat, Anda orang biasa, Anda yang layak lancar. Mereka merasa diri mereka oke-oke saja, beres-beres saja, tidak ada masalah. Mereka tidak pernah menyadari dirinya perlu pengampunan dosa dari Kristus. Mereka tidak menyadari perlunya anugerah dari Tuhan. Jadi datang ke gedung itu untuk ibadah, bagi saya tidak. Karena tidak ada mengkaitkan pujian dengan Tuhan yang sudah menyatakan anugerah. Tidak ada pengampunan dosa yang perlu anugerah Tuhan. Tidak ada persembahan syukur yang menyatakan Tuhan kau sudah memberikan saya kemampuan untuk bekerja. Inilah syukur saya. Tidak ada. Jadi gedungnya kelihatan bagus. Kelihatan ada musik. Dan musiknya jangan bayangkan musik kita. Dengan pujian yang mengarah pada Tuhan. Tidak. Musiknya ya musik yang santai mah. Yang tidak ada pujian pada Tuhan. Mungkin sekali waktu juga ada puji-pujian yang meskipun ada organ yang gede. Nah saudara-saudara, gedungnya megah, tapi tidak ada esensi ibadah. Dan ketika belum ada gedung, tidak ada pengeluaran yang penting. Tapi setelah ada gedung, ada pengeluaran yang harus dikeluarkan. Loh, kenapa saya harus memberi persembahan? Saya tidak perlu merasa ditolong oleh Tuhan. Saya oke-oke saja, saya sukses. Loh, kenapa harus tuntut persembahan? Kalau tuntut persembahan, saya tinggal lah. Satu persatu dikasih laporan, ini kita kurang begini, tinggalkan. Akhirnya gereja ini bangkrut. Bapak Ibu Saudara, tapi terlanjur berapa juta gereja di seluruh dunia yang terlanjur mengikuti Robert Schuller. Gereja ini salah, tapi baru diketahui 30 tahun kemudian. Dan berapa banyak gereja yang kolaps juga. Karena akhirnya janji yang diberikan kepada jemaat Anda akan lancar, akan sukses tidak terjadi. Mari kita lihat saudara-saudara. Di dalam pernyataan syukur. Persembahan syukur. Kenapa kita memberikan persembahan syukur? Karena kita mendapat anugerah Tuhan. Coba toh, saudara-saudara, saya tunjukkan. Aku di dalam Kristus. Anugerahnya apa? Aku memiliki berkat surgawi. Aku dipilih Allah dari kekal. Aku kini anak Allah yang diadopsi. Kristus anak Allah yang tidak dicipta. Aku dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi keselamatanku dijamin hingga kekal. Aku berdamai dengannya, bukan lagi musuh Allah lagi. Aku bebas dari hukuman kekal, tidak akan mungkin ke neraka. Aku menjadi saudaranya Kristus. Kristus adalah kakak sulungku. Ini berkat yang Tuhan berikan. Dari kita berdosa yang tidak layak, diselamatkan, akhirnya kita memulai berkat ini. Itu sebabnya kita memberikan persembahan syukur. Berikutnya, aku menikmati kasih-Nya. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Aku menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus selalu beserta aku dan tidak pernah meninggalkanku, bahkan akan memberiku kekuatan di dalam usaha memperbarui diri seperti Kristus. Aku diubah serupa Kristus. Aku bisa memuliakan Tuhan. Aku ditebus oleh Kristus dari perbudakan dosa. Aku sekarang bisa beribadah kepada Allah. Bagianku adalah mempersembahkan apa yang Tuhan berkati dalam hidupku untuk persembahan syukur supaya ibadah bisa berlangsung dengan baik. Aku pindah dari maut kepada hidup kekal. Puji Tuhan. Begitu banyak fakta yang membuat kita bersyukur dan membuat kita rela dan ikhlas memberikan persembahan. Aku diampuni dosanya. Bapak Ibu, saudara sekalian, itulah sebabnya kita memberikan persembahan syukur. Dan di sana tadi dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Anda bisa kaya, baik kaya secara iman, kasih, damai, itu dari Tuhan. Dan Tuhan cukupi Anda di dalam
hal-hal yang bersifat fisik. Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Berikan kepada Tuhan dengan rela, dengan kesadaran Tuhan, kau sudah memberikan begitu banyak pada saya. Yang saya berhak dari yang Tuhan miliki, 9/10. 1/10 untuk Tuhan, dan sukarela saya akan berikan apa yang lain dengan kesadaran, keikhlasan saya kepada Tuhan. Sehingga ibadah mengingat Tuhan setiap minggu dapat terus berlangsung dengan baik. Kenapa kita beribadah setiap minggu? Kita cenderung lupa. Orang Israel kalau tidak ada ibadah setiap Sabat, mereka akan lupa apa yang karya Tuhan. Dibacakan firman Tuhan, mereka ingat kembali leluhur mereka. Ada yang dicatat kembali. Kita jikalau tidak diingatkan setiap minggu, kita cenderung lupa. Maka perlu ada ibadah mingguan yang membuat kita sadar. Bapak Ibu, kiranya kita menyadari kebaikan dan anugerah Tuhan. Sehingga kita dengan rela, dengan ikhlas memberikan persembahan di dalam ibadah kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami menyadari kami dipanggil, dibebaskan dari perbudakan dosa untuk bisa mengenal Tuhan dan beribadah. Kiranya kami dengan senang sukacita, dengan rela memberikan persembahan syukur kami, sehingga ibadah dapat berlangsung dengan baik, dan Tuhan mencukupi orang-orang yang Tuhan panggil untuk melaksanakan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan ikrar pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Ya, jemaat Tuhan, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, mengembalikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai rasa ucapan syukur kita. Ada 2 kantong yang akan diedarkan, kantong hitam untuk operasional gereja dan kantong merah untuk kepanitiaan Natal tahun ini. Dan ayat pengantar persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Sudahkah yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan? Mari nyanyikan pujian ini mengiringi persembahan kita. Terbaik dariku, berapa yang
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk seluruh rangkaian ibadah yang telah kami kerjakan saat ini. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui lagu dan puji-pujian yang kami naikkan untuk memuliakan Tuhan. Dalam ibadah ini, firman Tuhan juga telah dinyatakan. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memaknai ibadah dan persembahan kami. Kami boleh beribadah Tuhan hanya karena anugerah yang Tuhan berikan untuk merespon kehidupan baik yang telah kami jalani. Dan Roh Kudus juga memberi kekuatan kepada kami agar dalam memberi persembahan kami tidak mengharapkan pujian dan penghormatan dari manusia, tapi seluruhnya kami berikan kepada Tuhan di dalam sukacita dan keikhlasan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk persembahan syukur yang telah kami kumpulkan pada ibadah ini. Persembahan syukur yang kami kumpulkan sebagai ungkapan syukur kami atas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Seluruhnya ini kami berikan di dalam kerelaan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menguduskannya. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mengelola persembahan syukur ini. Kiranya Tuhan beri hati yang takut akan Tuhan, sehingga persembahan syukur ini boleh dikelola dengan baik untuk memperluas kerajaan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan kepada banyak orang. Terima kasih ya Bapa, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita, dan mari kita bersama-sama membaca petunjuk hidup baru dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, dan mari kita membacanya bersama-sama 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Sungguh nyata penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu hidup kita. Seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan. Di setiap nafasku, ku rasakan kehadiran-Mu. Di sepanjang hidupku, sungguh nyata penyertaan-Mu. Maka ku persembahkan yang terbaik, hanya yang terbaik bagi-Mu. Maka ku persembahkan yang terbaik, Yesusku, hanya yang terbaik bagi-Mu. Di setiap nafasku Tuhan, ku rasakan kehadiran-Mu. Di setiap nafasku, ku rasakan kehadiran-Mu. Di sepanjang hidupku,
Yesusku hanya yang terbaik bagimu. Mataku persembahkan yang terbaik, hanya yang terbaik bagimu. Mataku persembahkan yang terbaik, Yesusku hanya yang terbaik bagimu. Yesusku hanya yang terbaik bagimu. Yesusku hanya yang terbaik bagimu. Itulah pengakuan kami akan Tuhan yang kami sembah, bahwa Engkau adalah yang terbaik bagi kami, dan bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Sebelum kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami pada Minggu Kudus hari ini, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan menolong memberkati mereka, menyertai setiap kehidupan mereka, pergumulan setiap pendidikan anak-anak-Mu, keluarga dari tiap jemaat Tuhan dalam relasi yang ada, baik suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua, menantu. Tuhan terus menolong memberkati mereka. Kesehatan dari tiap keluarga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau sendiri yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan tiap mereka. Karena itu Tuhan berkatilah mereka juga. Dengan segala pekerjaan, dengan segala usaha yang mereka lakukan. Di tengah-tengah situasi yang masih suasana pandemik ini, Tuhan terus memberkati juga tiap pekerjaan dari tiap jemaat Tuhan. Tuhan menolong memberkati mereka, dan terlebih daripada semuanya itu, biarlah pertumbuhan iman tiap jemaat Tuhan. Tuhan yang terus menolong dan menopang. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya seluruh rangkaian ibadah kami pada Minggu Kudus hari ini telah selesai dilaksanakan, dan saudara-saudara yang terkasih, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman telah disampaikan kepadamu. Karena itu hiduplah dalam kebenaran firman yang suci, yang kudus dan yang benar. Jalanilah hari-hari hidupmu. Jangan kau takut. Engkau tidak sendiri menjalani kehidupan yang ada. Dia menyertaimu. Karena itu angkatlah hatimu dan arahkanlah kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripada Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Persekutuan yang indah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pimpinan, kekuatan, penghiburan, pengajaran dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara sekalian. Dari sekarang sampai kesudahan zaman, Dia menemukan kita umatnya yang setia. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin. 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 Silahkan duduk. Persatu teduh pribadi ibadah kita selesai. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang beribadah secara onsite maupun Bapak Ibu jemaat Tuhan yang beribadah secara live streaming dari rumah masing-masing. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita.
Dan atas nama Gereja Reformasi Indonesia kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Peter Spin yang sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan pada Minggu Kudus hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong kita bertumbuh dalam kebenarannya. Tuhan memberkati juga beliau dalam pelayanan, keluarga, dan kesehatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu. Bersama saya Esther hadir untuk menyampaikan Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah Tengah Minggu, Persekutuan Oikumene, Rabu 15 September 2021, pukul 12.00 dengan tema Hidup yang Penuh Pilihan akan disampaikan oleh Pendeta Netson via Zoom dan YouTube. Antioquia Ladies Fellowship, Kamis 16 September 2021, pukul 11.00 dengan tema Kecantikan yang Sejati akan disampaikan oleh Ibu Juanifa Sidarta via Zoom dan YouTube. Pendalaman Alkitab, Jumat 17 September 2021, pukul 19.00, membahas kitab Habakuk pasal 1 ayat 12-17, dengan narasumber Pendeta Netson via Zoom. Persekutuan Doa Pagi, Sabtu 18 September 2021, pukul 5.30, akan dipimpin oleh Ibu Greta Mulyati via Zoom. Antioquia Youth Fellowship, Sabtu 18 September 2021, pukul 16.00, dengan tema The Family of God, akan disampaikan oleh Ibu Lydia Watimena via Zoom. Ibadah minggu depan, Sekolah Minggu 19 September 2021, pukul 9.00, akan dipimpin oleh tim guru Sekolah Minggu Gereja Reformasi Indonesia via Zoom. Kebaktian Umum Live pukul 10.00 dan Relive pukul 17.00 dengan tema Teologi Ibadah, Ritual dan Spiritual, Firman dalam Ibadah, Seminar Tengah Tahun yang akan disampaikan oleh Pendeta Netson di YouTube channel Gereja Reformasi Indonesia. Kami nantikan kehadiran Anda dalam setiap ibadah di sepanjang minggu ini, dan info lainnya yang perlu Anda ketahui. Demikianlah Warta Sepekan Gereja Reformasi Indonesia, dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Ya, bersyukur untuk tadi ada pembangunan rumah dosen di STT Makedonia. Kita sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memakai lembaga Mika dan STT Makedonia di dalamnya. Yang dulu kita bergumul, waduh ada enggak mahasiswa yang ingin atau yang Tuhan panggil untuk menyerahkan diri menjadi pelayan Tuhan. Tanpa atau di luar dugaan kita secara manusia, gitu, ada Tuhan mengirim mahasiswa-mahasiswa untuk dibentuk di sekolah Kristen STT Makedonia. Ini pergumulan kita bersama yang Tuhan persiapkan juga.
Jadi terima kasih atas segala pelayanan yang Tuhan kerjakan melalui Bapak, Ibu, dan kita semua terus ambil bagian dalam setiap apa yang Tuhan bisa kita lakukan untuk hormat kemuliaan namanya. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.